Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Ciinda dengan NIM 16230300022, kelas A reguler sore, mata kuliah Sosiologi Terapan yang diasuh oleh Bapak Lazarus Ahmad, SOS MA. Video kali ini yaitu untuk menjelaskan buku yang ke-11 dengan judul buku Media Sosial, Politik, dan Negara. Suatu sistem komputasi dan karenanya semua aplikasi web dan juga semuanya bentuk media dapat dianggap sebagai media sosial karena mereka menyimpan dan menyebarkan pengetahuan manusia yang berasal dari hubungan sosial di masyarakat. Mereka objektifkan masyarakat dan hubungan sosial manusia. Kapanpun manusia menggunakan sistem komputasi atau media, juga jika dia sendiri di sebuah ruangan. Kemudian dia menyadari berdasarkan pengetahuan yang diobjektifkan, yaitu hasil dari hubungan sosial. Tetapi tidak semua sistem komputasi dan aplikasi Webtoons mendukung komunikasi langsung antara manusia, di mana setidaknya dua manusia saling bertukar simbol yang ditafsirkan sebagai makna full. Amazon terutama memberikan informasi tentang buku dan barang lainnya bisa membeli. Ini bukan terutama alat komunikasi, melainkan alat informasi. Sedangkan Facebook memiliki fitur komunikasi built-in, itu sering digunakan atau sistem surat dinding untuk komentar atau forum. Diskusi menunjukkan bahwa ini bukanlah pertanyaan sederhana untuk memutuskan jika dan bagaimana sosial sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan teori sosial penjelasan pengetahuan media sosial dapat dimajukan dengan mengidentifikasi 3 proses informasi yang merupakan 3 bentuk sosialitas. Yang pertama, kognisi, yang kedua, komunikasi, yang ketiga, kerjasama. Menurut pandangan ini, individu memiliki ciri-ciri kognitif tertentu. Itu mereka menggunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga ruang interaksi bersama tercipta. Dalam beberapa kasus, ruangan-ruangan ini digunakan tidak hanya untuk komunikasi, tapi juga untuk produksi bersama, kualitas baru, dan sistem sosial secara keseluruhan, dan untuk pembangunan komunikasi. Ketiga, pengertian tersebut berhubungan dengan berbagai bentuk sociality. Gagasan kognisi terkait dengan konsep sosial. Emil Durkheim faktanya konsep komunikasi dengan gagasan Max Weber tentang tindakan sosial dan hubungan sosial, konsep kerjasama, hingga pengertian komunikasi dan kerja kolaboratif. Menurut model ini, media dan platform online, formulir yang terutama mendukung kognisi seperti situs web, surat kabar adalah media sosial. Yang pertama, yang utama mendukung komunikasi seperti email adalah sosial media. Yang kedua, yang utama mendukung komunikasi pekerjaan, membangun dan kolaboratif seperti Facebook dan Wikipedia bersifat sosial media. Yang ketiga, artinya media sosial adalah istilah yang kompleks dan ada di sana adalah berbagai jenis media sosial. Studi empiris menunjukkan hal itu paling banyak. Perkembangan terakhir adalah bahwa ada peningkatan tertentu dari pentingnya media sosial. Yang pertama itu di internet, yang terutama disebabkan oleh kebangkitan sosial situs jaringan seperti Facebook,
seperti Wikipedia dan microblog seperti Twitter, Webvoid, dan Elysion pada tahun 2008 sampai 2011 mendefinisikan situs jaringan sosial sebagian berbasis web, layanan yang memungkinkan individu untuk yang pertama membangun pro-publik atau semi-publik file dalam sistem terikat. Yang kedua, mengartikan daftar pengguna lain yang dengan mereka berbagai koneksi. Dan yang ketiga, melihat dan melintas daftar koneksi yang dibuat oleh orang lain di dalam sistem. Dalam analisis jaringan pekerjaan didefinisikan sebagai sistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman teoritis yang terkait, semua alat jaringan yang memungkinkan membangun koneksi antara di setiap dua manusia harus dipahami sebagai platform jaringan sosial. Ini tidak hanya mencakup platform yang ada dalam pikiran tapi juga obrolan. Bentuk yang menggabungkan dalam banyak media dan teknologi informasi dan komunikasi teknologi seperti halaman web, email, gambar digital, video digital, diskusi grup, bukan tamu, daftar koneksi, atau mesin pencarian. Banyak dari teknologi ini teknologis adalah alat jaringan sosial itu sendiri. Itu pasti layak seperti Void dan Elysion beradaptasi bahwa profil, daftar koneksi, dan alat untuk membangun koneksi adalah elemen sentral, tapi yang hilang adalah wawasan bahwa ini teknologi dalam teknologi metakomunikasi, teknologi komunikasi, teknologi komunikation. Oleh karena itu, lebih tepat untuk berbicara tentang sosial situs jaringan atau SNS yang berfungsi sebagai alat komunikasi, alat kognisi, integrasi, komunikasi, dan kerjasama. SNS adalah platform berbasis web yang mengintegrasikan div media yang berbeda, teknologi informasi dan komunikasi, dan yang memungkinkan setidaknya pembuatan profil yang menampilkan informasi yang menjelaskan penggunaan tampilan koneksi atau daftar koneksi, pembentukan koneksi antara pengguna yang ditampilkan di daftar koneksi mereka, dan komunikasi antara pengguna SNS sama seperti semua teknologi komputer sistem kognitif karena mencerminkan dan menampilkan nilai-nilai kolektif yang dominan masyarakat yang menjadi objektif dan menghadapi penggunaan mereka. Komunikasi teknologi karena mereka digunakan untuk komunikasi dan membangunkan koneksi dalam bentuk daftar koneksi. SNS adalah teknologi kooperatif karena mereka memungkinkan terjadinya persahabatan dan komunikasi baru. Nites dan pemeliharaan persahabatan yang ada, yang kami maksud dengan persahabatan hubungan sosial berkelanjutan antara manusia didasarkan pada dan sistem. Oleh karena itu, SNS menyediakan sarana untuk membangun virtual komunitas dipahami sebagai agregasi sosial yang muncul dari internet ketika cukup banyak orang melakukan diskusi publik tersebut cukup lama dengan perasaan manusia yang cukup untuk membentuk jaringan hubungan pribadi di dunia maya luar angkasa. Tidak semua hubungan sosial yang dibentuk atau dipertahankan di SNS adalah bentuk masyarakat. Mungkin ada hubungan dangkal yang hanya ada dengan tampilan koneksi dalam daftar koneksi. Ini bisa terjadi, misalnya jika seorang menampakkan teman
dari teman belum pernah ditemukannya, dan dengan siapa tidak terus-menerus berinteraksi. Jika seorang menambahkan orang secara sewenang-wenang menambahkan daftar teman seorang, atau tidak seorang menambahkan orang yang memiliki minat yang sama, tetapi dengan siap seorang juga tidak komunikasi. Sekian video dari penjelasan untuk buku 11 ini. Terima kasih.